Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hestiana Andriani, NIM 1903040064. Saya akan mempresentasikan hasil atau jawaban terkait UAS pemrograman berbasis framework kelas A2. Apa itu framework? Frame artinya kerangka dan work artinya kerja. Secara harfiah, framework berarti kerangka kerja. Jika dihubungkan dengan pemrograman web, maka pengertian framework adalah kerangka kerja yang digunakan programmer dalam membuat sebuah website. Framework ini diciptakan untuk membantu web developer dalam menulis baris kode. Dengan menggunakan framework, penulisan kode akan jauh lebih mudah, cepat, dan terstruktur rapi. Salah satu framework PHP adalah CodeIgniter. CodeIgniter adalah framework yang dikembangkan pada bahasa pemrograman PHP. CodeIgniter bersifat open source yang banyak digunakan oleh para developer dalam mengembangkan website yang dinamis. CodeIgniter mengikuti pola kode MVC. Fungsi framework yang pertama, membuat kode program menjadi lebih terstruktur. Framework biasanya memiliki pola arsitektur yang dalam menuliskan kode, sehingga kode yang dituliskan lebih mudah dan terstruktur. Dampaknya, kamu dapat dengan cepat menemukan kesalahan dan langsung memperbaikinya. Kedua, meningkatkan keamanan. Selain membuat kode lebih terstruktur, framework dapat meningkatkan keamanan website kamu. Seperti contohnya framework Laravel yang sudah mengadopsi berbagai sistem keamanan seperti autentikasi, enkripsi, dan hashing. Ketiga, berikutnya mempercepat pembuatan website. Berikutnya adalah framework ini dapat mempercepat pembuatan website. Hal itu karena pengembang dapat menggunakan komponen-komponen yang sudah disediakan dan tidak perlu menulis kode dari awal, sehingga dapat mempercepat pembuatan sebuah website. Yang keempat, pemeliharaan dan perawatan website lebih mudah. Yang terakhir adalah framework dapat mempermudah kamu dalam memperbaiki dan merawat website. Perbaikan bug, maintenance, menambahkan fitur, dan meningkatkan keamanan website akan jauh lebih mudah karena kebanyakan framework sudah menggunakan pola arsitektur yang beragam. Cara kerja framework. CodeIgniter merupakan framework MVC. MVC adalah model view controller. Ketika kamu anggaplah mencari suatu informasi, controller akan merespon permintaan kamu lalu menyajikan informasi yang kamu cari jika memang tersedia. Ini adalah bagian cara kerja framework. Untuk penjelasannya, contoh kecilnya yakni jika kamu ingin mencari ID, maka controller akan merespon permintaan kamu lalu meminta model untuk mengambil data dari ID. Model nantinya akan memberikan data tersebut kembali ke controller. Controller akan menyajikan data tersebut kepada view dengan format yang mudah dikenali atau disebut human readable format dan hasilnya akan muncul pada browser kamu. Kesimpulan cara kerja framework. Yang pertama, CodeIgniter adalah framework PHP yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi. Kedua, keseluruhan source kode pada CodeIgniter hanya sebesar 2 MB yang mana membuatnya menjadi lebih mudah dipelajari dan cara kerjanya. Yang ketiga, fitur built-in pada CodeIgniter didesain agar bekerja secara independen tanpa harus bergantung pada komponen lainnya. Yang keempat, framework CodeIgniter menggunakan desain arsitektur MVC. CodeIgniter didokumentasikan dengan baik, ada banyak tutorial dan forum untuk tanya jawab. Yang keenam, CodeIgniter memiliki library yang mirip dengan bahasa pemrograman
PHP yang lain. 7. Kode igniter sangat mudah dikuasai bagi siapa saja yang mengenal PHP. 8. Dalam kode igniter, user meminta informasi, controller merespon permintaan tersebut dan menyajikan informasi sesuai yang diminta. Selanjutnya, konsep model, view, dan controller. Model adalah komponen ini berhubungan langsung dengan database, umumnya digunakan untuk memasukkan, memanipulasi data atau insert, update, delete, search, dan menangani validasi controller. Komponen ini tidak berhubungan langsung dengan bagian view. View yaitu komponen yang berhubungan dengan semua data yang terkait dengan file template HTML yang diatur oleh controller. View juga berfungsi mempresentasikan data kepada user. Komponen ini tidak berhubungan langsung dengan view. Selanjutnya, controller yaitu komponen yang menghubungkan komponen model dan view. Komponen ini juga berfungsi untuk menerima request dan data dari user. Teknologi web secara umum. Website adalah kumpulan dari halaman-halaman situs yang terdapat dalam sebuah domain atau subdomain yang berada di dalam World Wide Web atau disebut WWW di internet. Alasan seseorang mengunjungi website adalah karena konten yang tersedia di website tersebut. Contoh website adalah google.com dan facebook.com. Biasanya untuk menampilkan awal dapat diakses melalui halaman utama atau homepage. Menggunakan browser dengan menuliskan URL yang tepat di dalam sebuah homepage juga membuat beberapa halaman web turunan yang saling terhubung satu dengan yang lain. Teknologi web menurut para ahli. Yang pertama, website adalah kumpulan halaman web yang saling terhubung dan seluruh file saling terkait. Web terdiri dari page atau halaman dan kumpulan halaman yang dinamakan homepage. Homepage berada pada posisi teratas dengan halaman-halaman terkait berada di bawahnya. Biasanya, setiap halaman di bawah homepage atau child page berisi hyperlink ke halaman lain dalam web. Gregorius tahun 2000. Website merupakan fasilitas internet yang menghubungkan dokumen dalam lingkup lokal maupun jarak jauh. Dokumen pada website tersebut disebut dengan web page atau link dalam website memungkinkan pengguna bisa berpindah dari satu ke page yang lain atau hypertext, baik antara page yang disimpan dalam server yang sama maupun server di seluruh dunia. Halaman dapat diakses dan dibaca melalui browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, dan lainnya. Hakim Lukmanul tahun 2004. Website adalah halaman informasi yang disediakan melalui jalur internet sehingga bisa diakses di seluruh dunia selama terkoneksi dengan jaringan internet. Website merupakan komponen atau kumpulan komponen yang terdiri dari teks, gambar, suara, dan animasi sehingga menarik untuk dikunjungi. Solechul Aziz tahun 2013. Selanjutnya, fungsi teknologi web. Fungsi utama dari sebuah website adalah menyampaikan informasi. Adapun fungsi website secara umum dijelaskan dalam buku Sistem Informasi Peminjaman Ruangan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi komunikasi, yaitu situs web yang mempunyai fungsi komunikasi pada umumnya adalah situs web dinamis. Jenis situs web dinamis dibuat menggunakan pemrograman web atau server-side sehingga fasilitas yang disediakan meliputi fungsi komunikasi seperti webmail, form contact, chatting form, dan sebagainya. Yang kedua, fungsi informasi. Situs website yang menyediakan informasi menekankan kualitas konten yang disediakan karena itu merupakan tujuan utamanya. Fungsi informasi dalam sebuah website meliputi teks dan grafik yang dapat diunduh dengan cepat. Website berita merupakan contoh penerapan fungsi informasi. Yang ketiga, fungsi hiburan, yaitu situs web
juga dapat memiliki fungsi hiburan. Penggunaan animasi, gambar, dan elemen yang bergerak dapat meningkatkan presentasi desain. Contohnya, situs game online, film, musik, dan sebagainya. Yang keempat, fungsi transaksi, yaitu situs web dapat dijadikan sarana transaksi bisnis berupa barang, jasa, dan sebagainya. Melalui fungsi transaksi, website menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas yang tertentu. Pembayaran dapat dilakukan menggunakan kartu kredit, transfer, atau membayar secara langsung. Jenis-jenis website berdasarkan buku CMM Website Interaktif MCMS Joomla atau CMS. Jenis website dibagi berdasarkan sifat, tujuan, dan bahasa pemrograman. Jenis-jenis website berdasarkan sifatnya adalah yang pertama, website dinamis, yaitu sebuah website yang menyediakan konten atau isi yang selalu berubah setiap saat. Contoh, website dinamis adalah media berita daring. Yang kedua, website statis merupakan website yang kontennya sangat jarang diubah, misalkan profil organisasi dan sebagainya. Berdasarkan tujuannya, jenis website dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, personal website, yaitu situs web yang berisi informasi pribadi seseorang. Yang kedua, corporate web merupakan website yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, portal website, yaitu website yang memiliki banyak layanan seperti layanan berita, email, dan jasa-jasa lainnya. Forum website, yaitu sebuah situs web yang bertujuan sebagai sarana diskusi pengunjungnya. Di sini saya akan menampilkan hasil pembuatan website profil sekolah dengan menggunakan kode Igniter versi 4. Di sini saya menambahkan header, ada navigasi. Navigasi ini saya menggunakan Bootstrap. Lalu untuk gambar slide, yang bagian sini saya menggunakan Bootstrap Jumbotron. Selanjutnya di sini ada kata pengantar yang berisi foto, terus sepatah dua kata dari kepala sekolah, terus ada fasilitas, berita, dan juga di sini saya menambahkan form pendaftaran untuk siswa-siswa yang ingin mendaftar ke sekolah SMP Muhammadiyah Kembaran. Lalu di sini ada form kontak yang bisa diisi nama lengkap, email, terus pesan, lalu dikirimkan. Di sini juga ada peta atau Google Maps yang langsung tertuju ke alamat SMP Muhammadiyah Kembaran. Lalu di sini saya menambahkan footer yang berisi kontak, berita, fasilitas, subscribe, dan copyright. Di sini saya akan membahas tentang MVC, yaitu model, view, dan controller. MVC itu berada di app. Ini ada controller, ada model, ada view. Yang pertama, kita akan menjelaskan sedikit tentang controller. Jadi nanti kita bisa membuat folder di controller dengan memasukkan kode yang akan diatur oleh controller. Selanjutnya, untuk model. Jadi model ini ada kaitannya dengan database, yaitu kita mengatur jalannya database agar sinkron dengan user interface. Lalu kita dapat menambahkan sebuah file PHP dengan pengkodean antar database dan user interface.
Selanjutnya untuk view. View ini berkaitan langsung dengan pengguna atau user interface itu sendiri. Lalu saya akan coba mencontohkan. Sebelumnya kita akan masuk sebagai admin dan ini ada kita klik bawah sebelah kanan. Seharusnya tadi sebelum kita login kita harus memasukkan nama dan password, baru kita langsung masuk ke halaman dashboard. Tapi kemungkinan tadi saya sudah admin, sudah login, jadi tidak perlu login, tapi sudah otomatis masuk ke halaman dashboard. Jadi ini tampilan halaman dashboard admin. Di sini kita bisa mengubah semua isi konten, dan di sini untuk tampilannya ada pengaturan, tahun ajaran, capsek, guru, siswa kelas, fasilitas jurusan ekstrakurikuler dan lainnya. Akan mengubah apa ya? Kita pilih aksi, terus pilih edit. Kita ganti nama lengkapnya menjadi coba pakai nama saya. Lalu kita klik update. Nanti muncul top up dengan keterangan jejak data guru berhasil diubah. Selanjutnya kita ke tampilan home. Apakah di sini akan ikut berubah? Nah, ini berubah kan? Nama menjadi nama saya Diana Andriani dan jabatannya berubah. Benar. Oh, ini email. Jabatannya belum dirubah. Kita coba rubah ya. Oke, kita kembali lagi ke lalu kita refresh. Apakah berubah? Ya, ternyata berubah. Jadi sekian penjelasan dari saya dan hasil akhir dari aplikasi yang saya buat bersama rekan-rekan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.